Kalau saya guyonan itu pokoknya sejak suami istri jadi itu. Itu hari pertama itu. Siap. Nah itu, jadi ketika hamilnya harus kita dampingi. 70% stunting itu diakibatkan karena kemiskinan. Nasihat yang masuk ke otaknya anak laki-laki itu ketika perutnya kenyang. Ini yang belum disadari oleh semua orang. Dr. Sunarto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Nggak kerasa 1 minggu lebih, Pak ya, di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, Pak. 1 minggu lebih. Bagaimana, Pak, kesannya dari, saya dengar perjalanan dari Kaltim darat nih, Pak. Iya, darat. Iya, gimana, Pak? Ya, tentu secara geografi kita ini sama. Kaltim dan Kalteng itu tidak jauh beda gitu ya. Dan sebelum ini saya memang sudah pernah ke Kalteng, sehingga beranilah jalan darat gitu, sambil menikmati udara, gitu ya, udara Kalimantan Tengah. Jadi jalan aman aja, Pak ya? Alhamdulillah aman gitu ya, aman. Alhamdulillah aman. Ya, hambatannya ketika kita mau potong kompas itu, harus melewati hauling. Oh siap, lihat jalan perusahaan kemarin. Dan perusahaan. Oke, baik Bapak. Hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak hadir di podcast Ruang Redaksi. Sejumlah hal kita akan diskusikan di sini Pak. Mungkin yang pertama yang menarik bagi saya ini Pak, perubahan nomenklatur BKKBN Pak yang sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga. Itu yang melatar belakang itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi gini. Ya. Pertama, saya kira pemerintah melihat bahwa situasi pertumbuhan penduduk kita gitu ya. Karena kata kunci sukses sebuah pembangunan itu ada sumber daya manusia. Ya gitu ya. Nah, kemudian TFR kita, total fertility rate, artinya apa itu? Wanita memiliki anak, itu kita sudah di angka 2,18 secara nasional. 2,18? Ya, artinya di setiap wanita yang menikah itu punya anak 2,1 rata-rata itu ya. Artinya ini rata-rata. Nah, melihat itu kemudian BKKBN ini harus bertransformasi karena bidang tugasnya kemudian semakin lebar. Nah, oleh karenanya kami berubah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, kependudukannya tetap karena kita juga diminta untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan. Betul. Yang kedua, bergeser bagaimana membangun keluarga. Nah, pembangunan keluarga ini tugas kami kemudian menjadi siklus hidup manusia, sesuai dengan siklus hidup manusia. Jadi mulai dari ibu hamil, kemudian bayi balitanya, remajanya, sampai lansianya. Ini menjadi tanggung jawab kami gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting Bapak Presiden Prabowo itu mentransformasi BKKBN ke Kemenduk Bangga. Dan ini kami diberi tugas dan tanggung jawab selama 9 bulan ke depan. Setelah 9 bulan akan dievaluasi. Apakah transformasi dari BKKBN ke Kemenduk Bangga ini punya pengaruh yang signifikan apa tidak? Nah ini. Jadi oleh karenanya ini menjadi tantangan kami di 9 bulan awal ini gitu. Oke. Nah ini perubahan nomenklatur ini pas di kementerian ini dipimpin oleh Dr. Wihaji ini Pak ya. Tentu. Dan cukup menarik ini ada filosofinya gitu Pak ya. Sehingga kita berbicara juga selain perubahan nama juga ada perubahan logo Pak. Ya. Tapi sebelum kita ke situ terkait filosofi flower, bee dan honey itu seperti apa Pak? Ya. Menarik ini Pak. Jadi gini, ketika kami masih BKKBN, maka filosofi kita itu adalah berencana itu keren. Oke. Dalam kehidupan ini harus direncanakan agar hasilnya keren. Ya. Itu. Nah, ketika terjadi perubahan dari BKKBN ke Kemenduk Bangga, maka Pak Dr. Wihaji selaku menteri kami merubah filosofi itu menjadi flower, bee and honey gitu. Harapannya apa? Nah, kementerian kita ini harapannya menjadi flower itu bunga gitu. Bunga itu indah gitu. Nah, bee itu lebah gitu, dan hasilnya honey itu madu. Banyak manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya, arahnya ke sana gitu ya.
bagaimana kita mencitrakan gitu ya, mencitrakan kementerian kami itu laksana keindahan agar semua masyarakat berduyun-duyun mendatangi kami gitu. Oh, terbuka begitu, Terbuka gitu ya, mendatangi kami, ingin tahu seperti apa ini gitu ya, dan kami akan membimbing dan menuntun masyarakat menuju ke ketahanan keluarga. Jadi bukan kantor yang eksklusif gitu Pak? Bukan, lebih kepada isi gitu ya. Kalau kantor sih mah itu fisik ya, tapi kita lebih orang-orangnya, apalagi sekali lagi bahwa keinginan pemerintah di 2045 sumber daya manusia kita adalah sumber daya manusia unggul. Indonesia emas Pak ya? Indonesia emas. Itu pas di 100 tahun Indonesia merdeka, betul. Kita harus sampai di sana gitu. Nah oleh karenanya pembangunan keluarga ini menjadi penting. Nah Pak Wihaji melihat itu gitu. Oleh karenanya mari sama-sama kita masyarakatkan bahwa flower, bee and honey itu harus terwujud. Jadi setelah sifatnya terbuka tadi, masyarakat mudah datang gitu Pak ya, nanti teredukasi dengan baik sehingga menghasilkan honey tadi itu Pak ya, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Oke, nah di antara perubahan ini tadi seperti saya sampaikan juga tentu ada juga perubahan logo nih Pak. Tentu. Nah mungkin bisa dicerita sedikit Pak. Ya, jadi ada logonya gak sih Pak? Ada. Ya, ada. Oh ada. Ada. Jadi biar masyarakat tahu nih seperti apa logo baru dari ini. Ya, mungkin bisa masyarakat bisa tahu nih Pak. Nah, jadi gini perubahan logo ini tentu saya kira begitu kementerian tidak saja Kementerian Kemenduk bangga gitu ya. Iya. Kementerian yang lain pun ketika kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini hampir kementerian yang baru ataupun yang lama itu mentransformasi logo gitu. Oh, siap. Nah, tentu kami juga ikut berperan di sana gitu ya. Karena logo yang dulu BKKBN itu yang menggambarkan berencana itu keren, kemudian kita berubah gitu. Nah, logo bukan kita berarti yang sebelumnya jelek loh Pak ya. Tidak gitu. Karena kita menyesuaikan gitu ya. Betul. Menyesuaikan dari badan menjadi kementerian. Tentu ini transformasi ini menjadi penting gitu. Dan ini harus dipahami juga oleh seluruh masyarakat gitu bahwa logo itu tidak hanya sebatas logo, tidak hanya sepanjang gambaran gitu, tetapi itu punya makna yang dalam gitu. Nah, kalau kita melihat logo kami Kemenduk Bangga ini tentu yang pertama itu nih dalam bentuk roda gigi. Ini memang sulit ya. Memang sulit untuk dipahami. Ada roda 4. Ada roda 4 itu. Nah, itu roda gigi itu sebenarnya saling bersinggungan melambangkan kesinambungan kerja gitu. Iya. Nah, ini yang ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Roda gigi ini saling bersinggungan melambangkan kesinambungan kerja dan semangat kebersamaan seluruh jajaran dalam melaksanakan panggilan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Nah, ini sinergi gitu Pak. Sinergi ini kesinambungan. Jadi saya mengistilahkan itu begini, kantor ini bisa disebut Kemenduk Bangga itu ketika semua komponen itu tersinergi. Paling mudah untuk mendekatkan pemahaman kita. Yang namanya sepeda itu kalau kita lepas, rangkaiannya kita lepas, di situ ada pedal, di situ ada jeruji, di situ ada ban, di situ ada sadel gitu ya. Ada rantai. Nah, ketika itu dipisah-pisah maka itu akan muncul masing-masing komponen. Tapi ketika itu disatukan, dia akan menjadi satu nama, sepeda. Nah, makna roda ini sebenarnya seperti itu. Ketika kita mampu merangkai itu menjadi satu kesatuan dan gerakannya seiring sejalan, maka dipastikan tujuan dari kementerian itu akan ketemu, akan tercapai. Menarik ini Pak. Nah hari ini yang naik sepeda itu, yang menakodai sepeda itu adalah Dr. Wihaji. Ya, ini luar biasa menteri kami ini. Sedikit tentang beliau Pak. Mungkin. Beliau itu dulu pernah menjabat Bupati Batang, Jawa Tengah. Kemudian setelah itu beliau bergabung dengan Badan Investasi. Menjadi staf ahli di Badan Investasi. Setelah itu beliau menjadi staf di DPR RI. Setelah itu baru beliau menjadi menteri. Nah ini luar biasa gitu ya. Nah ini kesanalah arah kita gitu, mensinergikan gerak langkah ini. Oleh karenanya logo ini menggambarkan itu, menggambarkan kesinambungan kerja dan semangat kebersamaan. Iya, mungkin. Tuh ya. Berikutnya apa nih? Itu yang pertama gitu. Oh, ada 4 figur manusia. Ada, ini 4 figur manusia gitu ya. Nah, di dalam 4 figur manusia ini menggambarkan nih segmentasi sasaran program kita yang saya sampaikan. Jadi
segmentasi sasaran kita ini yang saya katakan tadi ini siklus hidup. Mulai dari ibu hamil, Iya. nanti kita akan mendampingi gitu ya, pendampingan terhadap ibu hamil. Jadi mengarahkan ibu hamil minimal periksa kehamilannya itu 6 kali, maksimal 8 kali. Terus nanti kalau sudah melahirkan harus memberikan susu ASI eksklusif. Betul. Gitu ya. Terus balitanya itu sampai umur 6 tahun 6 bulan itu jangan diberi apa-apa, setelah itu baru ditambah PMT-nya gitu ya. Sekali lagi ini kemudian nanti setelah itu bayi balitanya tetap harus kita dorong ke posyandu gitu ya. Setelah itu dia menginjak remaja, terus dampingi sampai di lansia. Nah ini 4 figur manusia ini menggambarkan itu bahwa siklus hidup. Jadi nggak cuman di awal setelah nikah saja istilahnya gitu Pak. Tidak. Tapi sampai lansia. Sampai lansia gitu. Dan kalau ketika saya berbicara lansia tapi nanti itu di proses di quick win yang ingin dicapai oleh Pak Menteri dalam periode sedang ini gitu. Ya. Nah ini. Mungkin ada berikutnya Pak. Ya berikutnya ini Semanggi. ini ada semanggi. Semanggi berdaun 4. Nah ini 4 ini melambangkan kemakmuran, kemaslahatan, harmoni, keseimbangan dan kejayaan. Tentu karena harapan kita itu adalah kemakmuran gitu ya. Kemaslahatan. Kita ingin mendorong sekali lagi bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ya. Kita ingin betul keluarga Indonesia ini sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya itu tentu ada kemakmuran, ada kemaslahatan, harmonis dalam rumah tangga, ada keseimbangan nih. Nanti di belakang kita ulas gitu ya. Keseimbangan seperti apa ini gitu. Karena dalam proses pengasuhan anak itu harus seimbang. Harus seimbang. Betul. Nah, ini menjadi penting. Setelah itu kemudian kita jaya. Keluarga kita ini jaya. Itu Karena goalsnya itu ya, gitu Pak. karena kejayaan keluarga ini kemudian itu menjadi kejayaan desa, menjadi kejayaan kecamatan, menjadi kejayaan kabupaten, provinsi, dan menjadi kejayaan bangsa dan negara. Indonesia. Jangan lupa, 2045 Indonesia emas. Jaya kita di sana. Nah, yang keempat gitu. menarik nih Pak. Nah, Oke, infinite Pak. Infinite. Infinite ini merupakan simbol tak terbatas yang menggambarkan siklus kehidupan. Sekali lagi, tanggung jawab kami adalah pada siklus kehidupan. Jadi nanti program kami itu sesuai dengan segmentasi kehidupan. Mulai dari ibu hamil tadi, ibu menyusui, gitu ya, bayi balita, kemudian remaja, kemudian lansia. Ini menjadi tanggung jawab kami. Jadi menggambarkan siklus hidup ini yang harus kami dampingi. Memastikan bahwa di penghujung kehidupan manusia itu bahagia. Oke, goalsnya itu tadi Pak. Bahagia. Karena kami meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah kunci sukses. Jangan dibalik Bang. Jangan sukses itu menjadi kunci kebahagiaan. Salah. Jadi bahagia dulu nih. Bahagia dulu kalau mau sukses. Jadi jangan merasa saya sukses, belum tentu itu bahagia. Tapi bisa dipastikan ketika orang bahagia, dia akan sukses. Nah, kita ke sana arahnya. Siap. Baik Pak, ini tadi terkait dengan logo gitu Pak. Ada 4 komponennya, tapi yang saya sangat tertarik itu komponen yang madu ini Pak. Mana? Ada komponen terakhir. Iya, paten madu ini Pak. Oke. Baik. Nah ini paten madu ini merupakan manifestasi dari Flower BN Honey. Ini menggambarkan prestasi dan kegemilangan Kemenduk Bangga adalah buah dari hasil kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi program dan kegiatan yang kami susun oleh kementerian kami ini gitu ya, buahnya gitu, hasil akhirnya gitu ya, itu kalau diilustrasikan itu madu. Madu itu teksturnya halus, teksturnya lembut, ya, aromanya wangi, dicicipi itu manis dan nikmat. Dan sekali lagi, madu juga bagian dari obat. Artinya apa? Harapan kami di kementerian kami ini mampu memberikan obat dalam kehidupan masyarakat yang indah. Sehingga kebahagiaan itu tercipta. Karena sekali lagi bahwa kebahagiaan itu adalah kunci sukses dalam berumah tangga.
Nah, ini Bang. Jadi luar biasa nih Pak ya, perubahan bukan hanya sekedar nama, dari logo pun begitu tergambar jelas seperti apa program-program yang direncanakan oleh Pak Menteri Dr. Haji Pak. Dan tentu terimplementasi juga dalam programnya yang Quick Win itu ya Pak ya? Quick Win itu Pak. Nah mungkin kalau kita melihat ke program Quick Win ini Pak, ini kan selaras dengan asta-citanya Bapak Presiden Pak, Bapak Prabowo. Ya, betul. Dan kalau kita lihat langsung itu Quick Win sendiri itu selaras dengan asta-cita keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Artinya Quick Win ini betul-betul program jangka pendek yang bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan BKKBN. Mungkin sekilas Pak, seperti apa sih Pak program Quick Win ini Pak? Jadi kami gitu ya, ketika bicaranya asta-cita Pak Presiden gitu, sebetulnya kami itu punya peran di asta-cita keempat dan keenam. Ketika bicara pembangunan sumber daya manusia itu masuk di asta-cita keempat. Ketika berbicara tentang bagaimana penanggulangan kemiskinan, kami ada di asta-cita keenam. Jadi kami ikut di situ. Kenapa? Jadi tidak hanya di keempat. Tidak, di enam itu apa? Kementerian kamilah yang bisa menyediakan data, data tentang keluarga yang berisiko. Itu kita bisa kelompokkan di desil 1 dan desil 2. Desil 1 itu yang miskin ekstrim, desil 2 itu yang miskin. Itu datanya ada di kami. Bahkan kami punya data by name by address. Nah, peran kami di penanggulangan kemiskinan itu di asta-cita ke-6 itu di situ. Kami mampu memberikan itu. Nah, ketika bicara asta-cita keempat yang pembangunan sumber daya manusia, nah ini satu, Quick Win-nya Pak Menteri itu adalah yang pertama kita akan membentuk tamasya. Taman Asuh Sayang Anak. Woi, siap. Taman Asuh Sayang Anak. Oh, jadi dari mulai anak nih Pak ya program ini gitu ya? Iya, dari anak. Anak Taman Asuh Sayang Anak gitu ya. Nah, kita akan memberi ruang meskipun di tamasya ini orang sering menyebut itu daycare gitu ya. Nah, meskipun selama ini teman-teman dari Kementerian Sosial, Kementerian Sosial, Perempuan dan Anak, Pendidikan, dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi undang-undang ketahanan keluarga itu mengamanahkan ketiga kementerian itu membuat daycare itu. Nah kami melihat nih, karena tanggung jawab kami juga bagian dari siklus hidup, maka kami mendorong, mensupport di tiga kementerian itu dengan membentuk tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan ibu yang bekerja bekerja untuk bisa memberikan ASI eksklusif, karena ini penting. Jadi bayi balita itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan itu penting. Itu bagian dari salah satu pencegahan stunting. Dan ini kodrati. Jangan lupa bahwa ini kodrati. Air susu ibu itu dipastikan cukup kandungan gizinya untuk bayi selama 6 bulan. Nah kita bahas spesifik di pas stunting ya Pak ya? Berarti artinya Taman Asuh Sayang Anak ini atau tamasya ini kita tidak berbicara hanya sekedar mengasuh anak tapi bagaimana kualitasnya gitu Pak ya? Iya, nanti di dalam Taman Asuh Sayang Anak itu yang terlibat di dalamnya itu nanti ada pengasuh. Tentu pengasuh ini harus yang bersertifikat. Ya. Di dalamnya nanti ada terlibat dokter spesialis anak. Jadi nanti terlibat psikolog. Kita ingin memastikan bahwa anak ini tumbuh seimbang. Tumbuh seimbang. Jadi tidak hanya tumbuh saja, tetapi tumbuhnya harus seimbang. Ketika kita bicara pertumbuhan dan perkembangan itu beda loh Bang. Definisi tumbuh dan kembang itu beda. Ketika bicara tumbuh itu fisik, ketika berkembang itu motorik. Nah, ini perlu kasar. Nah ini perlu ya, sehingga untuk memastikan bahwa tamasya itu berjalan dengan baik, nanti di dalam tamasya itu keterlibatannya itu tentu pengasuh itu harus bersertifikat. Tidak sembarang tukang asuh nih gitu.
Kemudian terlibat nanti psikolog di situ, spesialis analis itu untuk melihat perkembangan ini. Nah ini luar biasa gitu ya, ini luar biasa ketika ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Harapan kita anak ini betul-betul tumbuh berkualitas. Oke. Nah, berbicara soal pertumbuhan, berarti ini erat kaitannya dengan stunting nih, Pak. Tentu. Oke. Sambil minum dulu, Pak. Boleh, Pak? Sambil kita ini, Pak. Oke. Salah satu dari Quick Win ini fokusnya juga adalah gerakan orang tua cegah stunting. Ini berhubungan tadi, Pak, dengan pertumbuhan yang kata Bapak tadi kan. Ya. Ini juga jadi program nasional gitu, Pak. Tentu. Bagaimana hampir di setiap daerah ternyata stunting ini masih menjadi PR bersama seperti itu, Pak. Ya. Nih, bagaimana dengan genting ini, Pak? Gerakan orang tua cegah stunting ini, Pak. Jadi Quick Win yang pertama itu dia tamasya. Oke. Kemudian Quick Win yang kedua adalah genting. Ini gerakan orang tua cegah stunting. Nah, stunting ini masih menjadi isu nasional, gitu ya, karena target prevalensi stunting yang dikeluarkan oleh WHO itu adalah 14%. 14%, betul. Sementara Indonesia masih belum, masih di angka 21. Bahkan tahun lalu hanya turun 0,1 secara nasional, gitu ya. Kalau Kalteng alhamdulillah sudah turun di angka 3,5% gitu ya. Nah, ketika bicara stunting ini, pemerintah sudah luar biasa effortnya terhadap pencegahan stunting. Nah, kenapa kemudian Pak Menteri ini mengambil lagi Quick Win ini? Pak Menteri betul-betul ingin di Quick Win genting ini tidak melibatkan dana dari pemerintah. Oke. Artinya Pak Menteri ini betul-betul ingin menggali potensi yang ada di masyarakat. Si orang tuanya? Bukan. Masyarakat secara masyarakat. Jadi nanti siapapun yang ingin menjadi orang tua asuh gitu ya. Gampangnya orang tua asuh itu boleh siapa saja. Wartawan kah, pengusaha kah, pengacara kah, mau CSR kah, boleh. Asal tidak menggunakan uang pemerintah. Oh, berarti orang-orang yang care, peduli nih, Pak. Ya, gitu. Bahkan di genting ini ada 2 intervensi besar. Intervensi dalam bentuk asupan nutrisi dan intervensi non nutrisi. Nah ini boleh nih, non nutrisi ini macam-macam nih. Nanti kita lihat berdasarkan data kita. Apakah penderita stunting ini faktor penyebab stuntingnya misalnya nih sanitasi, kemudian sanitasi yang tidak sehat itu, maka intervensinya ke sanitasi. Kan gitu ya? Nah misalnya ini stuntingnya karena memang asupan gizinya, maka itu dalam bentuk PMT. Dalam bentuk PMT. Nah, Pak Menteri membagi 2, intervensi gizi dan non gizi, nutrisi dan non nutrisi. Nah, di dalam rigidnya itu, dalam panduannya itu, kalau memang teman-teman NGO, LSM punya keahlian dalam bentuk edukasi misalnya, boleh. Edukasi dalam bentuk bantuan edukasi, mengumpulkan keluarga berisiko stunting, kemudian memberikan edukasi bagaimana mencegah stunting, bagaimana pola hidup yang sehat, bagaimana pola makan yang sehat, itu juga bagian dari yang diinginkan oleh Pak Menteri. Nah ini kan bebas nih kemudian, artinya apa? Ingin menarik partisipasi dari masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat. Bagi yang mampu, is okay. Saya mampu duit kasih duit untuk beri makan tambahan. Dan Pak Menteri ini berharap betul di genting ini ketika tuh memberikan bantuan makan, ya Bang ya, itu Pak Menteri berharap betul itu sampai di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Itu berarti dimulai dari wanita hamil sampai anaknya itu umur 23 bulan. Harapan Pak Menteri ini selalu mendapatkan tuh 1000 HPK. 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Sejak terjadi pembuahan. Oke, bukan sejak lahir. Bukan. Sejak pembuahan pertama. Pembuahan pertama. Kalau saya guyonan itu pokoknya sejak suami istri jadi itu. Pokoknya sejak jadi itu dihitung. Itu hari pertama itu. Siap. Nah, itu jadi ketika hamilnya harus kita dampingi. Kalau ini keluarga berisiko maka harus dipastikan dia mendapat nutrisi yang baik. Setelah itu menyusui, ini masih dapat. Ibunya masih dapat. Sampai menyusui. Sampai 6 bulan ya. Setelah 6 bulan, ini bergeser nih. Bantuan ini bukan ke ibunya, tetapi ke bayinya. Sampai umur 23 bulan. Itu 1000 hari pertama kehidupan. Memang itu tidak sedikit gitu. Dan Pak Menteri mengatakan begini,
Lebih baik mengurus 1 orang tuntas daripada mengurus 10 orang tapi tidak tuntas. Nggak ada hasil toh? Betul. Terlihat 10 tapi tidak tuntas dan itu tidak ada hasil. Lebih baik 1 tuntas dan itu ada hasil. Siapa tahu 1 orang yang tuntas ini satu ketika bisa menjadi gubernur Kalteng. Amin. Kita tidak tahu. Artinya program ini harapan Pak Menteri itu sustainable Pak ya, berkelanjutan. Tentu. Tidak hanya sekali seremonial begitu. Tidak akan berdampak itu. Nah, Pak, baik Pak, gini Pak, sebelum kita lanjut lagi soal lebih dalam soal stunting, kalau dari pengalaman Pak Sunarto selama ini Pak, stunting ini lebih kemana sih Pak? Ekonomi kah? Atau kurangnya knowledge apa pengetahuan dari si orang tua Pak? Ya. Sebenarnya, Pak? Jadi banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi stunting itu. Tetapi ketika saya diberi kesempatan berdiskusi dengan Sesmen PMK, Ya. ketika itu berdiskusi dengan Sesmen PMK itu coba melakukan analisis gitu ya, mengambil data dari BPS, dari BKKBN ketika itu ya, melihat keluarga-keluarga yang berisiko stunting gitu ya. Kesimpulannya adalah 70% stunting itu diakibatkan karena kemiskinan. Ekonomi Pak, berarti. Kemiskinan, ekonomi ya. Jadi 70% stunting itu diakibatkan karena kemiskinan. Yang 30% itu bukan kemiskinan. Apa bentuknya yang bukan kemiskinan? Itu adalah pola asuh. Oke. Nah, oleh karenanya Pak Menteri melihat nih, kembali kita ke tamasya tadi, pola asuh. Nah, Abang bisa lihat nih, orang-orang yang punya karir luar biasa, suami istri berkarir, punya anak, dititip. Atau bahkan diasuh oleh ART. Apakah pengasuh ini paham dengan nutrisi yang diberikan sesuai dengan usia? Nah, ini pola asuh nih yang 30%. Yang 70% karena kemiskinan. Ekonomi bisa jadi di ekonomi ini juga sanitasi yang buruk tadi gitu. Nah, oleh karenanya benar Pak Presiden di Astacita ke-6 menanggulangi kemiskinan ekstrim. Oke Pak, baik. Jadi tidak serta-merta Pak ya, si orang tua yang misalnya backgroundnya dia di bidang kesehatan, nakes misalnya, Ya. tidak serta-merta dia juga lepas dari ancaman anaknya stunting gitu Pak ya. Ya. Karena saya melihat Pak beberapa kondisi yang kok orang tuanya tenaga kesehatan tapi anaknya maaf stunting gitu, diduga stunting seperti itu. Itu lebih kepada pola asuh tadi berarti itu. Pola asuh. Ya. Dan edukasi terkait pola asuh ini terus dikampen oleh Kemenduk Bangga saat ini Pak ya. Tentu gitu ya. Jadi tentu oleh karenanya kita buka kelas-kelas nih. Jadi salah satu program kita itu ada BKB gitu ya. Bina Keluarga Balita. Ini katanya apa? Dengan pola asuh. Karena bina keluarga balita, jangan saya dengan salah nih. Bina keluarga yang memiliki balita. Kalau teman-teman kita di Kemenkes, itu kan dengan balitanya nih, posyandu itu. Fokusnya dia balitanya. Kalau di kami, itu bina keluarga balita. Keluarga yang memiliki balita. Lebih ke arah bagaimana pola asuh yang benar. Nah, kita masuk di situ. Oke, dan ini selaras dengan fokus quick win yang ketiga nih Pak, gerakan ayah teladan GATE, Ya. mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, jadi di GATE ini, gerakan ayah teladan ini sebetulnya ini juga siklus gitu ya, siklus hidup gitu ya. Di depan ini bina keluarga balita, keluarga yang memiliki balita sampai kepada remaja. Ya. Saya kira teman-teman sangat memahami, jurnalis sangat paham bagaimana itu fatherless yang hari ini sudah mulai rame. Iya, betul. Punya ayah tapi serasa tidak punya ayah. Iya. Ayah berangkat subuh pulang malam tidak sempat ketemu anak. Ya, pulang pun main HP nanti. Itu dirasakan, bahkan kalau saya boleh menceritakan, mengilustrasikan gitu ya. Bandar narkoba yang luar biasa itu pendekatannya kepada remaja-remaja yang merasa fatherless. Sentuhan. Kalau kita belajar parenting gitu ya, mengikuti parenting, itu akan sangat menarik gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Fatherless ini gitu. Ya kan saya kerja, istri lah yang katanya gitu. Nah, itu kan keliru kan gitu. Selama ini kan begitu. Saya sebagai seorang suami, saya tahunya cari uang,
setelah dapat uang kasihkan istri, urusan mama nih. Didik anak nih. Ya, PR-nya kan di situ. Itu ya? Enggak. Nah, fenomena ini yang harus kita lawan gitu. Kami BKKBN akan melawan itu. Jadi fatherless harus kita tekan gitu ya. Jadi tanggung jawab pengasuhan terhadap anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Melalui program GET ini tadi Pak, Iya. gerakan ayah. Iya. Ini ya. Gerakan Ayah teladan. Ayah teladan ini. Ya, kita harus ayah ini harus teladan gitu loh. Gitu. Karena ayah itu adalah tempat anak wanita jatuh cinta pertama itu terhadap ayahnya. Begitu juga anak laki-laki jatuh cinta pertamanya terhadap ibunya. Ketika ayah hilang, dengan siapa dia jatuh cinta? Nah, fenomena ini yang dilihat oleh Pak Menteri gitu. Kalau kita lihat remaja kita sekarang, Gen Z, Gen Y, kenapa semakin liar gitu dalam kehidupannya? Bisa jadi karena fenomena fatherless. Punya ayah tapi merasa tidak punya ayah. Nah ini. Tentu banyak pesan ya dari Pak Sunarto untuk para ayah khususnya di Kalimantan Tengah ya Pak ya. Ya. Untuk bisa menjadi ayah teladan nantinya gitu Pak. Tentu. Karena ini satu kesatuan gitu Pak ya, bukan hanya tugas ibu gitu Pak ya. Bukan. Jadi. Nah ini saya lihat dari fokus Quick Win di 3 ini kan lebih ke mulai dari anak usia dini, kemudian pertumbuhan anak tadi hingga ayah dalam pengasuhan. Ya. Kemudian di fokus yang keempat ini juga menarik ini Pak, soal lansia berdaya. Bagaimana pemberdayaan peningkatan kualitas hidup lansia. Artinya ini sudah siklus terakhir seolah-olah gitu Pak. Ya, bagaimana lansia ini berdaya, jangan sampai lemah begitu Pak. Kita ini sukses. Indonesia ini luar biasa ya. Program yang dicanangkan itu sukses. Selalu sukses. Saya mengatakan selalu sukses. Tapi abang jangan lupa, kesuksesan atas satu program itu berdampak kepada persoalan baru. Saya kira kita semua masih ingat bagaimana kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto ingin meningkatkan usia harapan hidup. Waktu itu, dan waktu itu usia harapan hidup bangsa Indonesia terus naik. Dampaknya apa? Pertumbuhan lansia itu jauh lebih banyak. Bahkan hari ini saya sampaikan, lansia itu jumlahnya hampir sama dengan jumlah bayi balita. Saat ini Pak? Saat ini, hampir sama. Sedikit lagi melampaui jumlah bayi balita. Nah, ini menjadi persoalan. PR siapa ini Pak? Nah ini, jadi ya. PR anak-anaknya kah? Nah ketika ini kita berdasarkan data gitu ya. Lansia ini kemudian dihitung oleh teman-teman itu dihitung. Kemudian ada istilah angka ketergantungan. Angka tergantungan. Apa maknanya? Orang produktif itu menanggung lansia. Saya kasih contoh. Angka ketergantungan di satu wilayah misalnya 10 gitu ya. 10. Itu maknanya adalah satu keluarga produktif itu menanggung 10 orang. Kan berat, apalagi dengan gaji misalnya gaji hanya 5 juta, 6 juta gitu. Maka ini berat. Angka ketergantungan semakin tinggi, semakin berat. Nah, melihat itu maka lansia ini harus kita buat menjadi lansia berdaya. Lansia mandiri. Lansia yang tidak tergantung kepada anaknya atau kepada orang lain. Nah, kami sudah punya program itu. Namanya 7 dimensi lansia tangguh. Nah, ketika lansia itu mampu melaksanakan tahapan 7 dimensi itu, kita bisa memastikan bahwa lansia itu mandiri dan tangguh. Bagaimana caranya? Ada program kami, ini sekolah lansia. Ini beda. Kalau di Kementerian Kesehatan itu ada posyandu lansia. Teman-teman di kesehatan itu lebih fokus kepada penyakit lansianya. Kalau kami tidak. Kami fokus bagaimana mendayakan gitu, agar lansia itu betul-betul mandiri. Gitu. Oleh karenanya kami bangun tuh sekolah lansia. Nah, bahkan sekolah lansia yang kami bangun itu S1, nanti wisuda. Setelah itu kita buka lagi S2, nanti wisuda. Di Kalteng sudah ada ini. Nah, ini masih PR nih Pak ya? Masih PR nih. Oke. Jadi itu
abang kalau bisa masuk ke sekolah posyandu lansia, asik gitu. Oh, siap. Jadi kita lihat bagaimana ketika guru gitu ya, dosennya itu menyampaikan materi kepada mahasiswa lansia itu, wah luar biasa. Oh, Masya Allah. Di situ kita bisa mengukur diri bahwa satu ketika saya akan seperti itu dan rasa kasih sayang kita tuh kepada orang tua akan semakin meningkat. Jadi betul-betul lansia yang berdaya tadi Berdaya. itu Pak ya. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, soal untuk yang fokus dari Quick Win yang terakhir soal AI Super. Jadi aplikasi-aplikasi tentang keluarga. Artinya BKKBN, Kemenduk Bangga sendiri tidak tidak menampik yang namanya kemajuan teknologi gitu Pak. Ya. Tapi justru menjadikan ini sebagai sebuah kekuatan untuk mendukung dari program-program yang ada Pak ya. Ya betul. Bagaimana itu Pak? Jadi gini, fenomena ini memang harus kita tangkap gitu ya. Jadi generasi X, generasi Z, generasi Y, Alpha Pak. generasi Alpha gitu ya. Bahkan yang lahir tahun 2025 ini kan generasi Beta gitu. Kita tidak pungkiri bahwa mereka bermain di gadget gitu ya. Bermain di media sosial gitu. Betul. Bermain di aplikasi. Nah, Pak Menteri menangkap itu gitu. Sehingga kita harus juga masuk di situ. Kalau saya mengistilahkan begini, ketika kita ingin memenangkan sebuah pertarungan, maka pelajari permainannya, ikuti permainannya, dan menangkan. Oke. Maka kita akan menjadi pemenang. Nah, Pak Menteri ini melihat itu, fenomena ini bahwa generasi-generasi itu bermainnya di media sosial. Maka aplikasi-aplikasi ini nanti akan kita buat sehingga generasi-generasi Z, Y itu tadi terkontaminasi gitu. Nah, ini kita sudah mulai. Kalau di sini kita itu punya yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Bagaimana mengumpulkan remaja. Di situ ada konselor sebaya yang memang kita latih gitu ya. Itu terkumpul dalam wadah genre, generasi berencana dengan slogannya 3-0 itu. Jadi tidak nikah dini, tidak narkoba, tidak apa lagi satunya tuh. Seks bebas. Seks bebas. Nah ini, kita udah masuk ke sana gitu. Dan besok insya Allah itu tanggal 14 itu ada musyawarah daerah pemilihan ketua genre yang baru. Oh saya pikir tanggal 14 hari Valentine. jadi ini ya, jadi kita tidak menafikan gitu ya, tetap harus kita mengikuti gitu. Karena generasi yang sekarang ini sulit dikendalikan. Karena mereka merasa paling tahu, mereka merasa paling pintar gitu ya. Dan mereka merasa paling bisa menentukan hidupnya gitu tanpa orang lain. Bahkan ayah pun bisa dia tinggalkan. Nah, fenomena ini gitu ya. Makanya KIT itu juga penting, gitu. Gerakan ayah teladan juga penting. Kemudian masuk kita ke media sosialnya juga harus penting gitu. Mengikuti itu. Jadi nanti edukasi kita insya Allah akan lebih banyak ke situ. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi perubahan BKKBN yang sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Perlindungan Keluarga, Kemenduk Bangga ini begitu luar biasa disokong dengan program Quick Win ini gitu Pak ya. Ya. Dan kalau Bapak cerita panjang lebar tadi luar biasa. Saya melihat siklus keluarga itu betul-betul ada di situ. Ada. Kemenduk Bangga tuh ada di situ, berperan serta tentu dalam hal ini bersinergi Pak ya dengan semua lembaga gitu Pak ya dalam mewujudkan asa cita dari Presiden ini Pak. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir Pak bisa disampaikan closing statement Pak untuk keluarga Indonesia secara umum dan Kalimantan Tengah secara khususnya seperti apa mereka baik itu peran si ibu, ayah, anak dan lain sebagainya dalam menjawab tantangan yang semakin tidak mudah. Mungkin bisa. Sini, Pak. Jadi tentu yang pertama kami bersyukur gitu ya. Harapan kami tentu tidak bisa melakukan ini sendiri. Ya. Butuh support dari pemerintah daerah, wabil khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua support dari teman-teman perangkat daerah yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Karena ketika bicaranya perubahan perilaku, itu teman-teman dari Dinas Pendidikan. Ketika berbicara tentang sanitasi, ini teman-teman dari Dinas PU, gitu ya.
dan seterusnya. Ketika bicaranya lagi tadi pada intervensi nutrisi, ada teman-teman di dinas kesehatan gitu. Nah, pesan saya kepada masyarakat, kepada ayah ibunda, untuk melihat fenomena ini, mari kita kembali ke meja makan. Ke meja makan dulu. Siap. Jadi artinya itu bukan semua rumah tangga harus punya meja makan, tidak. Mananya adalah mari makan bersama dalam satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Setidaknya 1 kali di malam hari. Kita mulai dari sana gitu. Pendidikan dan pembangunan keluarga itu mari kita mulai dari meja makan. Kenapa? Karena nasihat yang masuk ke otaknya anak laki-laki itu ketika perutnya kenyang. Ini satu. Siap. Ini yang belum disadari oleh semua orang. Siap. Jadi di kesempatan ini saya sampaikan bahwa mari kita kembali ke meja makan, beri nasihat anak laki-laki itu ketika perutnya kenyang. Dan itu akan masuk. Gitu. Nah, kemudian dukungan dari semua masyarakat tentunya, mari kita maju. Sekali lagi bahwa kami akan memandu itu sampai pada itu tadi. Gemaripah Loh Jinawi, tentrem Kertoraharjo, sama wa. Iya, sama Samawa itu gitu. Jadi jangan ragukan bahwa kami ikhlas akan memandu Bapak dan Ibu, keluarga yang ada di Kalimantan Tengah sampai menuju sukses itu. Amin. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos, Pak. Sama-sama. Hal kita bisa ini, sukses terus Pak dalam segala program. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.